yang nggak mengerti itu karena dia tidak dapat penjelasan, sehingga kemudian dia akhirnya mengadu kemana-mana atau demonstrasi. Nah, di situ risiko. Halo para bisik dimanapun kalian berada, kondisi hari ini di tengah pandemi COVID-19 membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. Tak terkecuali para pebisnis, para pekerja, dan seluruh aspek kehidupan. Jadi selamat datang di bisik-bisik dan jumpa. Nah, kali ini saya kedatangan seorang sahabat yang juga entrepreneur muda yang sedang meranjak bisnisnya. Bung Ciko, ya. Thank you Pak. Kabar Bung Ciko? Luar biasa. Gimana bisnisnya? Ya, waduh kalau tanya bisnis udah pasti menukik tajam Pak. Apa yang mau dibisikkan nih saya nih? Ya di tengah-tengah kondisi kayak gini pasti kan bisnis Ya. banyak bisnis termasuk bisnis saya itu saya bergerak di bidang garment. Jadi memang yang pertama bahwa keputusan pemerintah yang melakukan PSBB dan tidak bisa berkumpul secara skala besar membuat pastinya kita nggak bisa bergerak nih Pak, gitu ya dalam bisnis saya. Nah itu ganggu banget. Nah yang kedua adalah bagaimana saya punya beberapa kontrak kerja juga yang tidak bisa saya kerjakan karena kan nggak boleh buka kita gitu untuk memutus ini ya penyebaran COVID-19. Nah, yang saya mau tanyakan ke Abang adalah begini, yang pertama, ini kan saya nonton di TV, kalau saya nonton di TV, ini kok ada banyak perusahaan atau apa merumahkan karyawannya. Nah, saya ya walaupun garment yang tidak begitu sampai besar banget, tapi lumayan lah jumlah karyawan gitu kan. Nah, yang saya sedang pikirkan ini, apa sih Bang bedanya merumahkan dan mem-PHK? Karena kan kalau kata PHK itu pasti kan ada satu bentuk yang sesuai dengan setahu saya tenaga kerjaan itu membayar satu upah atau apa lah ya PHK. Nah, apakah kalau merumahkan itu artinya tidak bisa membayar, tidak usah membayar? Nah, saya berpikir gini Pak, saya merumahkan dulu, nanti kalau sudah kondisi normal baru saya pekerjakan lagi. Nah, yang saya tanya, apakah dalam kalau saya masa merumahkan itu, apakah memang boleh saya tidak membayar gajinya dan tidak membayar, karena kan bukan PHK, gitu Pak. Ya, makasih Ciko ya. Jadi memang itu adalah dua hal yang berbeda ya, merumahkan dan PHK. PHK ini ada suatu proses pemutusan hubungan kerja di dalamnya ya. Nah, PHK ini sendiri pun diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, memang betul harus ada benefit ya berupa pesangon. Ya. Itu yang harus dibayarkan. Jadi persoalannya sekarang pengusaha itu enggan bayar pesangon. Kan? Lalu bedanya dengan dirumahkan ini, nah ini juga perlu kita teliti juga yang dimasukkan dirumahkan. Apakah dia work from home, gitu kan? Apa memang dirumahkan untuk selamanya? Nah, ini kan juga dua hal yang berbeda juga. Tetapi saya bisa ambil kesimpulan begini, karena ini kan lagi populer yang dinamakan work from home, ya. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Mungkin itu maksudnya Bung Ciko. Nah, jadi bekerja dari rumah itu berarti seharusnya tidak menghilangkan hak-haknya si pekerja. Nah, tidak bisa menghilangkan hak-haknya sebagai pekerja, dia tetap digaji karena dia tetap bekerja. Nah, cuma persoalannya kemudian si perusahaan atau si pengusaha ini mungkin saja dengan pandemi COVID-19 ini dia akan gagal berkontrak, gitu kan, atau gagal melakukan usaha sehingga omsetnya pun berkurang. Ya. Nah, sehingga kesulitannya adalah pengusaha ini bagaimana membayar karyawan. Betul. Nah, ini yang banyak persoalan sekarang kan. Betul. Bagaimana sementara dia berbisnis terkendala, ya kan, penerbangan juga sudah tutup. Nah, ini yang menjadi kendala sehingga akhirnya banyak perusahaan tidak mampu bayar
karyawannya, apalagi THR sebentar lagi. Nah, mungkin di situ gimana? Ya. Jadi kendalanya karena saya punya bidang garment nih Pak, otomatis saya bisa work from home. Gitu. Jadi karena orderan terbatas, ya bukan terbatas, ya stok begitu kan. Nah jadi otomatis karyawan saya ini kan harus nggak ada kerjaan lah. Nah itu dia, kalau saya PHK berarti saya mesti bayar ini ya pesangonnya gitu kan. Nah kalau saya kerja di TV kan merumahkan. Nah yang saya bingung, saya mau tanyakan ke abang adalah kalau saya merumahkan si karyawan saya, apakah saya harus bayar PHK yang benefitnya PHK, atau saya kalau rencana saya gini Pak, sebenarnya dirumahkan. Nanti kalau COVID-19 ini udah selesai, sudah bebas, nah kan mulai masuk lagi orderan baru, kita panggil lagi mereka bekerja. Tapi selama mereka di rumah tidak bekerja, otomatis garment juga tutup. Nah ini saya tidak gaji mereka. Nah itu gimana Bang? Ada hukumnya nggak atau ya? Nah makanya gini, Bung Ciko ya. Jadi dalam suatu ikatan kerja kan antara Bung Ciko sebagai perusahaan garment dengan si pekerja, tentunya kan ada sebuah perjanjian kerja ya. Itu kan pasti Bung Ciko juga sudah terima itu. Nah dalam perjanjian ini memang diatur bahwa perjanjian itu kan sudah menjadi undang-undang bagi si para pembuatnya, si para pihaknya. Nah ini yang harus dipatuhi. Nah karena kondisi pandemi ini kemudian menjadi kita untuk dalam keadaan memaksa tidak dapat melakukan usaha. Nah ini yang harus Bung Ciko jelaskan kepada para karyawan. Ada keadaan ini ya, ditambah ada keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 ya, yang menetapkan bahwa ini adalah bencana nasional non alam. Kan biasanya kita kenal ada alam, ada non alam. Nah, ini non alam, ada wabah, ya kan? Virusnya sih biasa, tetapi penyebarannya ini yang menjadi luar biasa. Nah, itu yang kemudian memaksa pemerintah mengeluarkan Kepres 12 2020, lalu kemudian menetapkan namanya pembatasan sosial berskala besar, ya, dan kemudian orang disuruh untuk bekerja dari rumah. Nah, ini dulu sebetulnya Bung Ciko harus dudukkan dengan karyawan, menjelaskan. Tentunya Bung Ciko juga sebagai pengusaha harus pengusaha yang jujur, ya, jujur dalam artian kasih tahu bahwa omset perusahaan ini berkurang. Jadi harus terbuka dong. Harus terbuka. Nah, tunjukkan laporan keuangannya. Nah, jadi mohon maaf Bung Ciko, banyak juga pengusaha ya yang menjadikan COVID-19 ini sebagai pembenaran untuk tidak melakukan kewajibannya kepada karyawan atau kepada mitra bisnis. Nah itu, jadi karena kita bersahabat, Bung Ciko harus memberikan edukasi kepada karyawan, kan gitu, dengan membuat laporan keuangan, memberitahukan omset itu menurun. Nah, jadi supaya dapat tersampaikan penjelasan ini kepada karyawan, dan saya yakin pasti karyawan akan mengerti. Yang nggak mengerti itu karena dia tidak dapat penjelasan, sehingga kemudian dia akhirnya mengadu kemana-mana atau mungkin demonstrasi. Nah, di situ Bung Ciko. Nah, kalau saya sudah menjelaskan sedemikian rupa, transparan, memang kita nggak ada order, stok semua gitu ya Pak. Terus saya kasih tahu mereka nih bahwa saya merumahkan mereka. Nah itu ada kewajiban di peraturan pemerintah atau dalam sisi ketenagakerjaan untuk saya membayar satu hal ke mereka nggak Pak? Nah sebenarnya kan gini, di dalam Undang-Undang 13 tahun Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu sebetulnya sudah jelas sekali mengatur tentang ketenagakerjaan ya. Di situ ada semua hak dan kewajiban yang bagi si pengusaha dan si pekerja atau buruh. Nah kita kembali lagi dalam keadaan memaksa ini ya, ada sebuah keadaan force majeure ya, memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Nah kemudian peraturan ini kan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini kita harus ikuti, karena kalau tidak kita ikuti maka kita juga akan melanggar hukum. Nah kan gitu, kita akan melanggar hukum. Ditambah lagi ya, kalau kita ingat ada asas hukum yang asas hukum ya, bahwa keselamatan rakyat ya merupakan hukum yang tertinggi bagi suatu negara. Ya, artinya kepentingan masyarakat, kepentingan negara adalah menyelamatkan masyarakat dalam hal tidak terkena virus. Tidak terkena virus COVID-19 ini.
Nah, jadi mau tidak mau kita memang harus mengikuti peraturan yang baru saja dikeluarkan ataupun ditetapkan oleh pemerintah dalam Kepres 12/2020 dan peraturan pembatasan sosial berskala besar itu harus kita ikuti. Jadi menurut saya di situ ketentuannya. Karena ini bukan kesengajaan daripada Bung Ciko sendiri, gitu kan? Makanya saya katakan harus dibuat suatu forum komunikasi dengan pekerja supaya pekerja juga mengerti. Ya karena kan kita harus paham, nggak semua mengerti tentang apa yang terjadi saat ini ya. Apalagi orang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah begitu Bung Ciko. Oke, jadi memang dalam hukumnya memang tidak ada yang diatur kalau memang saya merumahkan karyawan untuk membayar kewajiban seperti PHK itu tadi nggak ada ya Bang? Kalau bahasa dirumahkan itu Bang? Bahasa dirumahkan itu sebetulnya tidak lazim. Oh. Bahasa dirumahkan itu tidak lazim, itu hanya dalam keadaan dan tidak dikenal dalam konstitusi kita merumahkan itu. Ya hanya PHK ya atau sourcing gitu. Istilah merumahkan itu tidak ada sebetulnya. Oke. Ya sampai sini ada lagi nggak? Bang Ciko apa lagi? Gimana nih bisnisnya? Lancar kayaknya ini. Waduh ya inilah Bang, lagi kacau-kacau nih kan? Iya. Berani belanja nih. Makanya ini kan keadaan yang memang sulit ya bagi kita ya. Orang nggak bisa melakukan usahanya, bahkan mengirim barang juga susah, penerbangan sudah ditutup gitu kan. Ya, tapi ya inilah keadaan yang harus kita terima gitu. Keadaan yang harus kita terima. Nah, saya ingat nih Bang jadinya. Kalau ada satu misalnya saya punya kontrak kerja nih Bang. Sama sama pihak berikutnya lah ya. Iya. Yang misalnya abang, tiga lah. saya pihak tiga gitu ya. Nah, ternyata karena kondisi begini kan banyak kan kemudian Bang pengiriman barang dan apa segala macam sehingga ada pun beberapa hal yang harusnya saya kerjakan anak buah saya kerjakan di istilahnya di workshop gitu ya, yang harusnya nanti sudah selesai tanggal sekian, tapi karena banyak pengiriman kita bahan baku pun terhambat sehingga kita di sana juga kan terhambat tuh Bang. Nah, sekarang kita punya taken kontrak atau ada perjanjian kerja harus selesai tanggal sekian, tapi di luar ini ada komplain dari mitra bisnisnya. Nah justru itu Bang, ya mereka mau menutupi gimana nih? Nah seperti itu. Nah kira-kira apa Bang? Karena voice major seperti ini ya, ada. Nah jadi memang dari sisi hukum gimana? Voice major itu harus dipahami ya bahwa belum tentu kedua belah pihak itu mengalami force major. Nah dalam hal bisnis yang Bung Ciko lakukan itu, yang mengalami force major adalah Bung Ciko kan. Si pihak sana, pihak ketiga, mitra bisnis kan nggak mau tahu penyebaran. Iya. Tetapi ada suatu keadaan yang membuat Bung Ciko tidak bisa mengirim barang. Ya, karena pasokan juga. Karena pasokan ya. Nah itu adalah fakta yang harus dapat diterima oleh mitra bisnisnya. Nah dalam klausul perjanjian memang biasanya ada itu ketentuan klausul dibuat force major. Tetapi biasanya alam. Oh, ya, wah itu tuh ya tuh Bang. biasanya alam. Ya, kan? kita kalah alam. Nah itu gimana? Tapi memang karena ini sudah ditetapkan dan internasional juga sudah mengalami mendunia ini. Mendunia, ya kan? Pemerintah Indonesia tentunya juga harus menerapkan hal yang sama. Nah, pembatasan sosial ini, ya, untuk meredam penyebarannya. Katakanlah mitra bisnisnya Bung Ciko di luar negeri misalnya, ya, atau di Itali misalnya. Nah, tentunya kan karena ini sudah sifatnya internasional, sifatnya menggimungan, orang pasti akan tahu di media massa maupun di media internasional juga sudah paham bahwa ada keadaan ini yang penerbangan juga ditutup, gitu ya. Nah, itu kemudian yang harus dipahami orang. Tapi terkait dengan kemarin pemerintah mengecualikan penerbangan itu misalnya ya khusus berkargo itu boleh katanya kan gitu kan, khusus berkargo boleh. Nah, kita tunggu pemerintah apakah betul memang nanti akan dibuat fleksibel gitu ya dengan pengecualian kargo pengiriman barang itu diperbolehkan terulang. Nah gitu. Nah jadi begitu ya Bung Ciko yang bisa saya bisikan kali ini. Semoga dapat membantu bisnisnya Bung Ciko nih. Mantap Bang. Makin sukses.
saya sangat terbantu. Terima kasih banget Pak. Ini dijelaskan sedemikian rupa, jadi saya mengerti sebagai kita entrepreneur, pengusaha, bagaimana menjembatani Oh, iya dong. kondisi-kondisi seperti ini supaya karyawan kita juga jadi Kalau tenang juga. pengusaha yang bener kayak begini nih. Iya, thank you banget. Pak, aku pamit ya Pak. Mana? Mau ke pabrik, ketemu karyawan, jelasin Bang, kita ini apa sekarang gitu kan? Dijelasin supaya transparan, supaya mereka mengerti. Langsung ya, cepat. Siap, Ini ya. Thank you Bang. Ini Bang. Ya, Niko. Terima kasih ya. Buat para pembisik, kami kali ini sudah kami bisikkan kepada para pembisik. Begitulah buat kalian yang ada di sana, jadilah pembisik yang baik.